Halo anak-anak, berjumpa kembali pada pembelajaran sosiologi dengan Pak Fadli ya. Bapak harap semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar walaupun dari rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan materi sosiologi tentang perubahan sosial dengan subbab yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa saja materinya. Ada 5 poin. Yang pertama, berdasarkan laju kecepatannya, perubahan sosial itu dibagi menjadi dua. Ada revolusi, kemudian ada evolusi ya. Kemudian, nah, mohon maaf ini tipe ya, harusnya yang lambat itu evolusi bukan revolusi. Kemudian berdasarkan pengaruh dan dampaknya juga dibagi menjadi dua ya. Ada perubahan besar, kemudian ada perubahan kecil. Kemudian yang berikutnya berdasarkan proses dan sudut pandang masyarakat bahwa perubahan sosial dibagi menjadi dua, ada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Lalu berdasarkan arah perkembangannya, perubahan sosial dibagi menjadi dua. Ada perubahan regres, ada perubahan progres. Dan yang terakhir, berdasarkan sifatnya, perubahan sosial itu dibagi menjadi dua. Ada perubahan struktural, kemudian ada perubahan proses. Yuk simak pada materi berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan laju kecepatannya. Kita bahas dulu yang pertama yaitu evolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat. Di mana evolusi ini kan proses perubahannya itu membutuhkan waktu yang lama. Ya, contohnya kaitannya pada transaksi ya, jual beli barang. Zaman dahulu kita mengenal yang namanya sistem barter ya. Tukar menukar bisa berupa barang, bisa berupa hewan ataupun hasil pertanian. Nah, kemudian di mana sistem barter ini seiring perkembangan zaman ya sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sesuai lagi. Akhirnya beralih sistem transaksi menggunakan sistem uang ya, baik uang yang bentuknya uang koin maupun uang kertas seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak ya, dengan teknologi yang canggih ya, seiring perkembangan zaman ya, maka sistem transaksi pun berubah. Tidak perlu harus menggunakan uang cash ya, bisa menggunakan e-banking ya, ada ATM. Nah, walaupun sekarang juga teknologinya semakin canggih ya, dari HP menggunakan GoPay, bisa menggunakan Kris ya, bisa menggunakan Dana, Link Aja, OVO, dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh kaitannya dengan evolusi. Nah, tokohnya di sini menurut Lenski ya, atau Gerhard Lenski bahwa perkembangan masyarakat itu dipengaruhi oleh peran teknologi, di mana perkembangan masyarakat tidak lagi melalui tahap-tahap evolusi satu arah. Kemudian berfokus pada penyebab bagaimana masyarakat menghasilkan perubahan dan proses evolusi itu dilihat dari cara masyarakat menghasilkan sebuah teknologi ataupun beradaptasi dengan teknologi yang baru. Nah, contoh ilustrasinya di sini pada zaman prasejarah ya, eh, dengan sistem berburu dan meramu ya, kemudian menjadi sistemnya hortikultural, kemudian berbentuk agraris, kemudian sektor industri hingga pada saat ini yaitu post industri ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi. Nah, perubahan yang terjadi secara cepat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan, yang umumnya rentan untuk terjadinya konflik. Apa saja contohnya? Ada tiga di sini ya. Contohnya ada revolusi industri, ada revolusi Perancis, kemudian ada revolusi kemerdekaan Indonesia ya. Ada syarat-syarat untuk terjadinya perubahan cepat atau revolusi, yaitu
Adanya keinginan yang kuat untuk mengadakan perubahan. Kemudian yang kedua, adanya pemimpin yang menggerakkan masyarakat. Kemudian yang ketiga, adanya aspirasi masyarakat yang ditampung oleh pemimpin. Kemudian yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, adanya momentum yang tepat agar berhasilnya suatu revolusi, ya. Contohnya pada kemerdekaan Indonesia, ya, maka itu butuh proses yang sangat cepat, ya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu 1942, hanya waktu mengisi apa namanya masa-masa kemerdekaan 3 tahun menuju 1945 dengan apa adanya proklamasi kemerdekaan, ya, sehingga hampir seluruh daerah-daerah di Indonesia menyatakan bahwa kita Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menyatakan merdeka, ya, bukan lagi dijajah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Nah, yang pertama yaitu ada perubahan besar, yang mana perubahan besar ini sangat berpengaruh pada keseluruhan masyarakat. Artinya apa? Perubahan ini terjadi hampir di semua wilayah, hampir di suatu daerah dengan daerah yang lainnya itu mengalami semuanya perubahannya. Jadi untuk semua orang seperti itu, ya. Contohnya apa? Seperti sistem kerja, hak kepemilikan tanah, ya, kemudian hubungan kekeluargaan, pola perilaku masyarakat hingga stratifikasi sosial masyarakat, ya. Nah, hal ini bisa kita lihat pada pola industrialisasi di kota maupun di desa, ya, dan juga pada perkembangan teknologi komputer dan internet, di mana ini hampir semua wilayah, semua orang terpengaruh, ya, sehingga menyebabkan perubahan yang besar, ya. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami? Ya, Bapak lanjutkan ya untuk penjelasan materi selanjutnya yaitu perubahan kecil. Nah, ini kebalikan dari perubahan besar, bahwa perubahan kecil ini perubahannya tidak membawa pengaruh langsung yang berarti bagi masyarakat, karena umumnya itu hanya menyangkut kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap. Nah, kemudian tambahan dalam perubahan kecil ini tidak semua masyarakat mempengaruhi, ya, mengalami perubahan, hanya sekelompok golongan orang-orang tertentu saja, ya, yang mengikuti perubahan kecil. Apa saja contohnya? Yaitu kaitannya dengan tren fashion. Ada gaya rambut, gaya berpakaian, ya, itu kan hampir tidak semua orang mengikuti. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang sangat menyukai fashion, maka mereka harus mengikuti tren kekinian apa seperti itu, ya. Gaya rambut, ya, gaya berpakaian, gaya make up maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua kaitannya fitur kamera handphone. Nah, anak-anak sekarang kamera HP ya itu banyak sekali. Ada yang kameranya 2, ada yang kameranya 3, ya. Ada yang kameranya 4, bahkan nanti kita tidak tahu teknologi selanjutnya bagaimana nanti fitur kamera handphone ini, ya, semakin canggih seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang atau prosesnya. Yang pertama ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, di mana perubahan ini terjadi melalui suatu program. Diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik atau dikehendaki. Artinya perubahan ini membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat. Apa saja contohnya? Ada dua, yaitu pertama program beasiswa pendidikan, ya. Nah, pemerintah itu ada mengeluarkan yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, di mana masyarakat-masyarakat Indonesia, ya, pelajar-pelajar dari anak-anak yang kurang mampu diberikan kesempatan, ya, dengan program beasiswa pendidikan. Kemudian yang berikutnya ada program internet masuk desa. Nah, jadi anak-anak tidak lagi listrik masuk desa, tetapi internet masuk desa. Artinya apa?
daerah-daerah di Indonesia yang termasuk terdepan, terluar, tertinggal ya di pelosok-pelosok, itu harapannya bisa terjangkau oleh internet sehingga masyarakat yang ada di daerah terpencil ya, daerah pedalaman itu tetap mengikuti informasi yang terkini yang ada di Jawa, yang ada di pemerintahan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, di mana perubahan ini terjadi tanpa perencanaan dan berada di luar jangkauan masyarakat ya. Apa saja? Yang pertama yaitu industrialisasi yang menghasilkan suatu permasalahan seperti munculnya pemukiman kumuh ya, munculnya kemacetan, kemudian masalah pengangguran hingga kemiskinan dan kriminalitas ya. Kemudian yang kedua, teknologi traktor yang menghilangkan pekerjaan buruh tani di mana dengan mesin-mesin yang canggih, teknologi traktor ya, pemilik lahan tidak lagi mempekerjakan buruh tani. Nah, hal ini merugikan seperti itu ya, sehingga tidak diinginkan atau direncanakan ya. Kemudian yang terakhir, kaitannya perkembangan teknologi juga memicu masalah seperti aksi pornografi, prostitusi online, berita-berita hoax ya, dan penyebaran kebencian di sosial media. Nah, jadi anak-anak kalian harus bijak, harus berhati-hati dalam memberikan postingan ataupun melakukan sesuatu hal di media sosial ya. Kemudian yang berikutnya, bentuk perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada perubahan progres, bahwa perubahan progres ini mengarah kepada kemajuan ya. Ada yang plain proses, ada yang unplanned proses. Kalau yang plain proses itu mengarah pada kemajuan yang dihasilkan oleh adanya suatu perencanaan seperti tadi ya, program internet masuk desa. Kemudian yang kedua, unplanned process atau kemajuan akibat perubahan yang tidak direncanakan oleh masyarakat. Seperti apa? Yaitu keberadaan YouTube yang menjadi profesi baru bagi masyarakat ya. Kalau kita lihat di tayangan YouTube ya, YouTuber-YouTuber ya, bahkan anak-anak SD ketika ditanya cita-citanya ingin apa? Ingin menjadi apa? Ingin menjadi YouTuber. Nah, kalau zaman dulu kan ditanya anak-anak SD citanya ingin menjadi polisi, ingin jadi dokter, jadi guru ya. Nah, tapi karena pengaruh perubahan yang tidak direncanakan, YouTube ya ternyata menjanjikan mendapatkan penghasilan ya yang besar seperti itu sehingga orang-orang menjadi tergiur untuk bekerja sebagai beralih profesi sebagai YouTuber seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan progres. Nah, perubahan progres ini menghasilkan sebuah kemunduran sehingga masyarakat ini mengalami kerugian. Apa saja? Contohnya tadi yaitu teknologi traktor yang menghilangkan pekerjaan buruh tani ya. Kemudian yang kedua juga perkembangan teknologi yang memicu masalah pornografi, ya, prostitusi online, berita hoax, penyebaran ujaran kebencian. Nah, ini kan mengalami kemunduran, ya, membawa kerugian bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga tadi terhambatnya kebebasan berpendapat yang menandai kemundurannya demokrasi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, anak-anak, ya, bentuk perubahan sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada perubahan struktural. Apa itu? Perubahan yang bersifat mendasar dan organisasional sehingga menimbulkan yang namanya reorganisasi, ya, pembentukan kepengurusan baru ya organisasi pada lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Contohnya apa? Misalkan ini bergantinya rezim Orde Baru menjadi reformasi. Kemudian bergantinya presiden ya. Di mana dengan bergantinya presiden, kepala pemimpin ya, bupati, gubernur, maka kebijakannya pun juga akan berubah. Aturannya pun juga mengalami perubahan ya. Kemudian yang berikutnya
berikutnya ada perubahan proses, yaitu perubahan yang bersifat untuk melengkapi dan menyempurnakan perubahan sebelumnya, sehingga tidak menghasilkan perubahan sosial yang mendasar. Apa saja contohnya? Yang pertama yaitu pergantian sistem kurikulum pendidikan ya. Nah, di Indonesia kita pada pendidikan ya di sekolah-sekolah mengenal ada kurikulum KTSP, kurikulum 2013. Nah, bahkan saat ini ada lagi kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka atau kurikulum 2020 ya. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sistem pelaksanaan UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Kalau dulu ujian nasionalnya masih menggunakan kertas, masih mengerjakan menggunakan pensil ya. Nah, sekarang semua sistemnya CBT ya, computer based test. Kemudian ada juga kaitannya dengan KTP elektronik ya atau iktp. Nah, ini contoh-contoh dari perubahan proses. Nah, anak-anak, sekian untuk materi dari Bapak terkait tentang materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Semoga bisa dipahami ya materinya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi tentang bentuk perubahan sosial, coba kalian akses kembali Google Classroom. Silahkan kerjakan kuis, ada 5 soal ya yang sudah Bapak posting. Silahkan dikerjakan, semoga mendapatkan nilai yang bagus. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali materi tentang faktor perubahan sosial. Ya, Bapak rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.